Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Andewi Suhartini MAG, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri. Saya Alina Nurfadila Zain dari kelompok 4 Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya bersama kedua teman saya, yaitu Asep Abdurrahman dan Ahmad Iskandar. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pembahasan kedua akan dijelaskan oleh Asep Abdurrahman, dan pembahasan ketiga akan dijelaskan oleh Ahmad Iskandar. Judul kali ini pembahasannya yaitu mengenai hakikat fitrah manusia dan implikasinya dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu mengenai hakikat fitrah. Manusia diciptakan Allah dalam struktur yang paling baik di antara makhluk lain. Struktur manusia terdiri dari jasmania atau fisiologis dan rohania atau psikologis. Dalam unsur ini Allah memberikan seperangkat kemampuan dasar yang memiliki kecenderungan berkarya yang disebut dengan potensialis. Menurut pandangan Islam, kemampuan dasar tersebut dinamakan fitrah. Dalam pengertian lain dijelaskan secara rinci bahwa yang pertama itu fitrah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwa manusia telah diberi potensi yang baik oleh Allah. Yang kedua yaitu fitrah berarti ciptaan, sifat tertentu yang mana setiap orang mewujud disifati dengan pada awal masa penciptaannya, atau sifat pembawaan manusia yang ada sejak lahir. Yang ketiga, dalam pandangan Islam, kemampuan dasar atau pembawaan disebut dengan fitrah, yaitu dalam pengertian etimologi berarti kejadian. Karena kata fitrah berasal dari kata fatoro yang berarti menjadikan. Yang keempat yaitu menurut Syekh Minan Zain bahwa fitrah adalah potensi laten atau kekuatan yang terpendam yang ada dalam diri manusia yang dibawa sejak lahir. Secara etimologi, kata fitrah berasal dari bahasa Arab yaitu fatoro yang telah dijelaskan barusan, dari masdar fatrun yang berarti belah atau pecah. Dalam Al-Quran sendiri dapat ditemukan penggunaan kata fitrah dengan makna al-insyiqaq, atau dapat diartikan sebagai pecah atau belah juga. Arti ini diambil dari 5 ayat yang menyebutkan kata fitrah yang objeknya ditunjukkan pada langit saja. Makna fitrah secara bahasa atau harfiah ini disinonimkan, disepadankan dengan kata kholaqo. Kata kholaqo banyak digunakan oleh orang untuk menyatakan penciptaan sesuatu, seperti kholaqallahu samawati wal ard, yang artinya Allah telah menciptakan langit dan bumi. Contoh lain dari penggunaan kata kholaqo terdapat pada surat Al-Alaq ayat 2, kholaqal insana min alaq. Dialah Allah yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, dari kedua contoh ayat tersebut menunjukkan bahwa ketika Allah menciptakan makhluknya, tidak diawali oleh adanya bahan dasar atau ciptaan. Oleh karena itu, semua ayat yang menggunakan kata kholaqo menisbatkan pelakunya kepada Allah, karena hanya dialah yang mampu menciptakan segala sesuatu yang tidak memiliki bahan dasar awalnya, sementara manusia mampu membuat sesuatu karena sudah memiliki bahan dasar pada awalnya. Bila diinterpretasikan lebih lanjut, istilah fitrah sebagaimana tersebut dalam Al-Quran dan hadis, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fitrah yang disebutkan dalam ayat tersebut mengandung implikasi pendidikan. Oleh karena itu, kata fitrah mengandung makna kejadian yang di dalamnya berisi potensi dasar beragama yang benar dan lurus, yaitu agama Islam. Potensi dasar ini tidak dapat diubah oleh siapapun karena fitrah merupakan ciptaan Allah yang tidak dapat atau tidak akan mengalami perubahan baik isi maupun bentuknya dalam tiap pribadi manusia. Lalu fitrah beragama, kejadian ini maksudnya adalah agama Islam bersesuaian dengan kejadian manusia. Dalam kejadian manusia diciptakan untuk melaksanakan agamanya, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 566. Yang ketiga yaitu fitrah Allah berarti ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah dengan mempunyai naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maka hal itu tidak wajar jika manusia tidak beragama atau tidak bertauhid. Mereka tidak beragama bertauhid itu hanya lantaran pengaruh lingkungan saja. Tegasnya manusia menurut fitrah beragama yaitu tauhid. Yang keempat, bahwa fitrah berarti ciptaan kodrat jiwa budi nurani. Maksudnya bahwa
rasa keagamaan, rasa pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah serasi dengan budi nurani manusia. Adapun manusia yang bertuhankan kepada yang lainnya hanya menyalahi kodrat kejiwaannya sendiri. Dan yang kelima yaitu fitrah, berarti potensi dasar manusia. Maksudnya potensi dasar manusia ini sebagai bentuk mengabdi dan ma'rifatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Asep Abdurrahman, NIM 11920200041. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi yang berkaitan tentang hakikat manusia. Maka langsung saja saya akan menjelaskan materi tersebut. Hakikat manusia, konsep dasar manusia menurut Al-Quran. Bentuk dan peran seseorang secara garis besar dapat dilihat dari kedudukan yang ditempatinya. Sedangkan untuk dapat mengetahui hal itu, kita perlu mengetahui penamaan yang disandangnya. Begitu pula tentang sebuah peran manusia, dapat dibentuk antara lain melalui berbagai sebutan yang diberikan pada manusia. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan berbagai nama, diantaranya Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, dan konsep Bani Adam yang dalam hal ini sebagai penolakan terhadap teori Darwin tentang evolusi bahwa manusia adalah keturunan dari kera. Adapun pemahaman tentang peran manusia sangat erat kaitannya dengan sebutan yang disandangnya. Poin A. Al-Bashar. Kata Al-Bashar dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 36 kali dan tersebar ke dalam 26 surat. Secara etimologi, Al-Bashar berarti kulit kepala, wajah atau tubuh yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Pengertian ini menunjukkan makna bahwa secara biologis yang mendominasi manusia adalah pada kulitnya dibanding rambut atau bulunya. Pada aspek ini terlihat perbedaan umum biologis manusia dengan hewan yang lebih didominasi bulu atau rambut. Kemudian, Al-Bashar juga dapat diartikan mulamasah, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dengan perempuan. Secara etimologis dapat dipahami bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki segala sifat kemanusiaan dan keterbatasan, seperti makan, minum, seks, keamanan, kebahagiaan, dan lain sebagainya. Penunjukan kata Al-Bashar ditujukan Allah kepada seluruh manusia tanpa terkecuali. Demikian pula halnya dengan para rasulnya yang disebut sebagai manusia biasa, yang diberi wahyu kepadanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang solih, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Dengan pemaknaan di atas dapat dipahami bahwa seluruh manusia akan mengalami proses reproduksi seksual dan senantiasa berupaya untuk memenuhi semua kebutuhan biologisnya, memerlukan ruang dan waktu, serta tunduk terhadap hukum alamiah atau sunatullah. Selanjutnya adalah poin B, Al-Insan. Al-Insan terbentuk dari akar kata nasiya, nisyu yang berarti lupa, dari kata insu artinya senang, jinak, harmonis, dan ada juga dari akar kata naus yang mengandung arti pergerakan atau dinamisme. Merujuk pada asal kata al-insan, dapat kita pahami bahwa setiap manusia pada dasarnya memiliki potensi yang positif dalam tumbuh serta berkembang secara fisik maupun mental spiritual. Di samping itu, manusia juga diberikan dengan jumlah potensi lain yang berpeluang untuk mendorong dirinya ke arah tindakan, sikap, serta perilaku yang negatif dan merugikan. Poin C, An-Nas. Kosakata An-Nas dalam Al-Quran umumnya dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang bermasyarakat.
yang berawal dari pasangan laki-laki dan wanita, kemudian berkembang menjadi suku dan bangsa untuk saling mengenal atau berinteraksi. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Hal ini sejalan dengan teori strukturalisme Giddens yang mengatakan bahwa manusia merupakan individu yang mempunyai karakter dan prinsip berbeda antara yang lainnya. Tetapi manusia juga merupakan agen sosial yang bisa mempengaruhi atau dibentuk oleh masyarakat dan kebudayaan di mana dirinya berada dalam konteks sosial. Kemudian, poin D, konsep Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam termaktub di 7 tempat dalam Al-Quran. Menurut Al-Gharib Al-Isfahani, Bani berarti keturunan dari darah daging yang dilahirkan. Berkaitan dengan penciptaan manusia, maka akan timbul sebuah pertanyaan, apakah Adam adalah manusia pertama? Allah menggunakan kata-kata dalam Al-Quran dengan berbeda-beda dalam konteks penciptaan manusia, seperti lafaz ja'ala, ansya'a, dan khalaqa. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Quran di bawah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Artinya kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Quran surat Al-Mu'minun ayat 14. Kemudian tsumma ja'ala naslahu min sulalatin mimma immahin. Artinya kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Quran surat As-Sajdah ayat 8. Kemudian khalaqal insana min 'alaq. Artinya dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq ayat 2. Ayat-ayat di atas mengundang manusia untuk banyak berpikir tentang proses kejadian manusia yang unik, dan banyak ayat-ayat Al-Quran, data dan kejadian yang menunjang pemikiran ini. Seperti misalnya pada saat manusia akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi khalifah di bumi. Bagaimana mungkin para malaikat mengetahui bahwa manusia hanya akan membuat kerusakan di atas bumi, sedangkan malaikat hanya dapat mengetahui apa-apa yang diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka? Tentunya karena mereka pernah mengetahui adanya manusia di bumi sebelum Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyatakan bahwa manusia atau anak cucu Adam alaihissalam diciptakan dalam kesempurnaannya. Nah, barusan adalah penyampaian materi yang kedua, yakni tentang hakikat manusia yang telah selesai saya sampaikan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu implikasi terhadap pendidikan Islam. Para ahli pendidikan Muslim pada umumnya sependapat bahwa teori dan praktek kependidikan Islam harus didasarkan pada konsep dasar tentang manusia. Pembicaraan di seputar persoalan ini adalah merupakan sesuatu yang sangat vital dalam pendidikan. Tanpa kejelasan tentang konsep ini, pendidikan akan meraba-raba, dan bahkan bisa jadi pendidikan Islam tidak akan dapat dipahami secara jelas tanpa terlebih dahulu memahami konsep Islam yang berkaitan dengan pengembangan individu seutuhnya. Identitas manusia Muslim secara sempurna dapat diperoleh setelah fungsinya sebagai makhluk, pendidik dan si terdidik, hamba Allah atau abd, dan khalifah Allah,
serta potensi lainnya benar-benar telah dilakukan integrasi secara seimbang dalam kesatuan yang utuh. Penekanan pada salah satunya sembari meninggalkan yang lain berakibat tidak sempurnanya identitas manusia sebagai insan kamil atau muslim kafah. Dari uraian tersebut tentang hakikat manusia dalam konsep Islam dapat diimplikasi pendidikan konsep tersebut dalam hubungannya dengan pendidikan Islam, yaitu yang pertama, sudah diketahui bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki dua komponen, materi dan imateri, jasmani dan rohani. Maka konsepsi itu menghendaki proses pembinaan yang mengacu ke arah realisasi dan pengembangan komponen-komponen tersebut. Hal ini berarti bahwa sistem pendidikan Islam harus dibangun di atas konsep kesatuan antara pendidikan qalbiyah dan akliyah, sehingga mampu menghasilkan manusia muslim yang pintar secara intelektual dan terpuji secara moral. Yang kedua, Al-Quran menjelaskan bahwa fungsi penciptaan manusia di alam ini adalah sebagai khalifah. Untuk melaksanakan fungsi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala membekali manusia dengan seperangkat potensi. Kemudian yang ketiga, fungsionalisasi pendidikan Islam dalam mencapai tujuannya sangat bergantung kepada sejauh mana kemampuan umat Islam menerjemahkan dan merealisasikan konsep tentang hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta ini. Dalam hal ini, pendidikan Islam harus dijadikan sarana yang kondusif bagi proses transformasi ilmu pengetahuan dan budaya Islam dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Kemudian yang keempat, agar pendidikan Islam berhasil dalam prosesnya, maka konsep hakikat manusia dan fungsi penciptaannya dalam alam semesta harus sepenuhnya diakomodasikan dalam perumusan teori-teori pendidikan Islam melalui pendekatan kewahyuan, empirik, keilmuan, dan rasional filosofis. Dan yang terakhir kelima, proses internalisasi nilai-nilai Islam ke dalam individu atau pribadi seseorang harus dapat dipadukan melalui peran individu maupun orang lain atau guru, sehingga dapat memperkuat terwujudnya kesatuan pola dan kesatuan tujuan menuju terbentuknya mentalitas yang sanggup mengamalkan nilai dan norma Islam dalam diri insan kamil. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin dicukupkan sekian penampilan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.